Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Apa kabar kalian semuanya? Pasti kangen aku ya, oke? Di video kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate berarti energinya untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya, oke? Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan ke Pick a Card Reading kali ini, alangkah baiknya buat kalian semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, untuk di tema video kali ini yaitu siapa jodohmu. Jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran tentang gimana sih ciri-ciri pendamping hidupku, tentang bagaimana sih jodohku gitu, pekerjaannya apa, ciri fisiknya seperti apa. Oke, tetap terus ikuti Pick a Card Reading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan Pick a Card Reading kali ini. Oke, langsung saja seperti biasanya Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi sebisa mungkin ketika Clarissa menshuffle kartunya, kalian harus fokus ya sama tema video kali ini, yaitu tentang siapa jodohku. Oke, langsung saja kita coba ambil 3 pilihan kartu. Ingat ketika Clarissa menshuffle kartunya, kalian harus bisa memfokuskan pada tema video kali ini. Oke, satu kartu terbuka. Tentang siapa jodohku. Kartu yang kedua ada kartu Victory. Oke, kita ambil yang ini. Nice kartunya. Oke. Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian sekiranya mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading ya. Jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan file. Misalnya saja kalian memilih kartu nomor 1, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 3 ataupun kartu yang nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading. Memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain ya. Dan buat kalian semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru. Kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat yang udah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Oke, kartu yang ini. Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu. Kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang nomor 1. Sekarang kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail lagi. Oke, coba akan Clarissa lihat siapa jodoh kamu kelak. Oke. Sini udah terbuka beberapa kartu ya. Kita lihat satu. Kita ambil 5 saja. Di sini ada kartu yang kedua, ketiga, wow, keempat, dan ada kartu yang kelima. Nice ya, kartunya pas semuanya sih. Kebuka langsung 5. Oke. Dan sekarang coba saya lihat, oke, tentang siapa jodoh kamu kelak.
Aku di sini melihat bahwa orang ini memiliki kekuatan yang berbeda. Dalam artian tuh seperti apa sih? Ya, memiliki kepribadian yang berbeda dari orang-orang yang pernah kamu kenal sebelumnya. Orang ini bisa datang dari orang masa depan atau orang dari masa lalu. Orang dari masa lalu itu bukan selamanya mantan. Bisa jadi dia adalah seseorang yang mungkin gitu. Dari mantan juga bisa jadi dari orang yang dulu pernah kamu kenal, tapi dalam artian kalian masih belum pernah menjalin sebuah hubungan. Itu bisa jadi. Kalau dari masa depan ya mungkin orang yang belum pernah kalian kenal. Terus bisa dibilang orangnya di sini yang saya lihat orangnya dewasa, tapi orangnya sih sepertinya dari usia lebih muda dikit dari kamu ya gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang memiliki masa depan yang cukup cerah, karena orang ini tuh udah dalam artian tuh kayak mungkin basically dia udah bersifat dewasa gitu. Jadi bisa dibilang kayak orang ini tuh ya udah tau lah gitu bagaimana cara maksudnya itu menghadapi hidup dikala dia saat ini, dikala dia nanti udah menikah, dikala dia udah punya anak gitu. Terus kalau misalnya dari zodiak gitu, kalau dari zodiak sih di sini aku ngelihat yang paling strong mungkin Pisces bisa jadi. Terus di sini aku juga bisa melihat si Aries juga muncul. Terus di sini aku juga melihat kalau Leo belum ya di sini, tapi yang lebih kuat itu. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga bisa. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa orang ini tuh memiliki jiwa semangat yang tak kunjung padam. Artinya tuh apa sih gitu? Ya, orangnya itu energik, powerful, pekerja keras gitu. Bahkan orangnya juga suka membantu. Aku juga di sini melihat bahwa orang ini tipe seseorang yang pengikat hubungan. Jadi dalam artian tuh kayak orang ini nggak ingin ya gitu. Dalam artian tuh menjalani hubungan hanya digunakan sebagai have fun atau main-main gitu. Karena bisa dibilang orangnya sih komitmen gitu. Jadi tahu nggak kalau misalnya orang yang komitmen tuh jadi nggak suka gitu dalam hidupnya itu hanya dibuat sebagai permainan, uji coba-coba gitu. Jadi kayak bukan. Terus di sini orangnya juga ringan tangan, orangnya tipe seseorang yang memiliki jiwa spiritualisme yang sangat tinggi gitu. Terus orangnya intuitif, jadi orangnya itu tipe orang yang peka ya. Jadi kayak peka terhadap sesuatu hal gitu. Mungkin orang ini juga orang yang dalam artian tuh mengerti mungkin tentang ya jiwa-jiwa kayak mungkin dia bisa merasakan sesuatu, bisa mungkin baca masa depan gitu. Bisa jadi hal seperti itu dan orang ini juga orang yang suka menghargai kejujuran. Terus di sini orangnya sederhana juga gitu. Lalu orang ini sifat ya. Ini bicara sifat. Kalau menurut aku sih sifatnya orang ini tuh terlihat keras tapi hatinya lembut. Terus orangnya bisa dibilang orang yang paling bisa mengimbangi pasangan. Maksudnya apa gitu? Ya tahu nggak gitu ketika kita sama-sama emosi gitu. Pasti kebanyakan orang kan tidak bisa saling mengimbangi. Tapi kalau orang ini yang saya lihat dia seseorang yang berbeda gitu. Ketika mungkin ada salah satu di antara kalian yang emosinya sedang up gitu. Di sini dia bukan malah memblow up tetapi dia menjadi seseorang yang bagaimana caranya gitu ya. Biar intinya tuh nggak malah meledak gitu. Dia harus bisa menjadi air gitu. Terus orangnya juga suka dengan kedamaian, orangnya tidak terlalu suka keramaian sih menurut aku, karena bisa dibilang orangnya introvert ya. Jadi kayak mungkin orang ini ketika dia bekerja ya udah bekerja gitu, ketika dia pulang ya udah pulang gitu untuk keluarganya gitu. Misal dia seorang laki-laki ya pulang untuk istri dan anaknya gitu. Misal dia seorang perempuan gitu, dia tipe seseorang yang pekerja keras. Terus orangnya juga intinya tuh mandiri, tidak suka menggantungkan suami. Dan jikalau dia pun pulang gitu ya udah langsung pulang, nggak suka yang pergi ke sana pergi ke sini, nge-mall dulu, jalan sama teman-teman dia nggak suka. Jadi ya udah, karena dia berhubung dia udah married, prioritas utama dia ya udah gitu. Dia dalam artian tuh kayak untuk keluarga dia dan anak dan suaminya kalau misalnya dia perempuan. Kalau misalnya dia laki-laki ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Terus aku juga di sini melihat bahwa orang ini cintanya stabil. Kenapa saya bilang cintanya stabil gitu? Bisa dibilang tuh kayak orang ini di awal pun ya kelihatannya tuh nggak terlalu
manis, nggak terlalu romantis yang bagaimana ya gitu. Menurut aku sih ya seperti itu memang karakter dia. Tapi sebenarnya kedalaman hati dia itu, orang ini tuh sangat mencintai pasangannya, sangat membanggakan pasangannya. Jadi walaupun kamu nanti sudah menikah sama dia, maka ya udah gitu. Dia yang kamu kenal di awal ya sama seperti apa yang kamu kenal setelah kamu menikah sama dia. Daripada intinya tuh cinta doang gede di awal tapi nanti setelah menikah ya udah biasa gitu-gitu aja. Tapi kalau orang ini sih menurut saya sih tidak gitu. Cinta dia tetap stabil gitu dari awal sampai Z gitu. Sama kamu akan menjalin hubungan yang seperti ini, seperti di awal kayak masa pacaran dulu. Terus orangnya bisa dibilang walaupun dia terlihat keras tetapi orangnya penyabar ya. Jadi orangnya itu kayak bukan lemah lembut dalam bertutur kata, tetapi lebih bisa menjaga hati dan perasaan baik sama siapapun ya, baik sama orang lain, orang tuanya, sama pasangannya gitu. Orang ini selalu menjaga hati karena dia nggak menggunakan logika aja, tapi menggunakan logika dan hati dia gitu. Karena menurut dia kalau misalnya bicara dengan logika gitu, berarti kan dalam artian tanpa memikirkan perasaan orang lain. Tetapi orang ini intinya tuh menyinkronkan antara pikiran, hati, dan logika dia itu kayak dibalancekan gitu. Terus bisa dibilang orangnya memiliki wibawa gitu. Tahu nggak sih orang yang memiliki wibawa gitu? Kamu lihat penampilannya sederhana gitu, tapi dia tuh orangnya karismatik, wibawanya itu tinggi gitu. Jadi bisa dipastikan tuh kayak orang ini tuh disegani. Lalu kalau misal masalah pekerjaan dia seperti apa? Orangnya yang pertama ya, mungkin bisa jadi dia seseorang yang mungkin pekerjaannya itu bisa dibilang tuh dia memiliki title juga bisa. Terus bisa dibilang orangnya bukan pekerja kasaran di sini, dalam artian tuh apa, pekerjaan yang menggunakan pikiran gitu. Bisa jadi dia bekerja di kantor gitu, bisa jadi dia seorang entrepreneur gitu. Jadi bisa salah satu di antara itu. Yang penting tuh kayak orang yang dia tampilnya sederhana gitu, tapi ketika orang lain dia tuh wibawanya kelihatan. Dan aku di sini juga melihat bahwa orang ini orang yang kalau misalnya dia seorang cowok gitu, orang ini sih orangnya walaupun dia cowok ya, tapi orangnya sih sensitif menurut aku. Tahu nggak sih cowok yang sensitif tuh dalam artian kamu kalau bertutur kata atau ngomong sama dia hati-hati. Salah dikit kamu bisa melukai hati dia. Kalau misalnya dia seorang perempuan, ya berarti dia over sensitif gitu. Jadi kamu sebagai seorang cowok atau seorang laki-laki harus bisa menghandle pembicaraan kamu harus bisa menghandle perkataan kamu, dan sebisa mungkin kamu nggak boleh melukai hati dia. Tapi kalau misalnya si cowok sih walaupun dia sensitif, dia bisa menyadari. Tapi kalau ini yang cewek gitu, ini bisa jadi masalah, daftar masalah baru gitu. Jadi kamu harus berhati-hati. Terus orangnya juga bisa dibilang orangnya setia gitu. Tapi bagaimanapun juga gitu, ya kamu jangan pernah sampai mengecewakan dia gitu. Kamu udah tahu dia setia sama kamu gitu, tapi jangan sampai gitu. Dalam artian tuh kamu mentang-mentang dia udah setia sama kamu gitu, kamu lirik sana lirik sini gitu. Alhasil kalau misalnya orang ini sudah, ini tuh kayak rasa kepercayaannya udah hilang. Nah ini yang bahaya gitu, karena bisa dibilang orang ini bakalan berubah gitu. Terus orangnya di sini orangnya humble ya, walaupun seperti itu tapi orangnya itu tidak pernah masuknya tuh kayak dari pertemanan melihat secara kasta, bukan gitu. Tapi siapapun kamu yang penting dia baik sama dia gitu. Yang penting dia dalam artian tuh apa ya, dalam artian tuh kayak bisa saling menghargai. Ya apapun kalangan kamu, dia bakalan bisa intinya tuh merakyat atau humble gitu. Terus di sini aku juga bisa melihat orangnya serius ya. Serius dalam artian apa? Serius sama semua hal gitu. Baik sama hubungan, pekerjaan, urusan hidup dia gitu. Apapun yang berkaitan dengan dia bakalan serius. Karena bagi dia prinsip hidup itu bukan main-main. Terus di sini aku juga ngelihat bahwa apa ya, mungkin dari di sini gambarannya itu kayak orang ini orang yang paling dekat dengan keluarga dia gitu. Kalau misalnya dia seorang laki-laki, dia mungkin paling dekat dengan ibu dia. Kalau misalnya dia seorang perempuan gitu, ya dia juga tetap sih gitu dekat sama ibunya gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak orang ini tuh orang yang paling, dalam artian walaupun dia dewasa tetapi dia masih peduli dengan orang tua, terutama orang tua ya gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang ini nggak berlaku ya, baik cowok maupun cewek ini sepertinya sama.
walaupun dia entah dia cowok entah dia cewek, tapi orang ini tuh seseorang yang intinya tuh entah dia anak pertama entah dia anak yang kedua gitu, yang penting orang ini tuh kayak menjadi tulang punggung keluarga untuk orang tua dia, walaupun dia mungkin punya kakak gitu, punya adik, tapi orang ini tuh kayak ya udah gitu, selagi saya masih mampu saya bakalan intinya tuh kayak mungkin menghidupi orang tuaku gitu. Terus orangnya di sini yang saya lihat, orang ini paling benci ketika intinya tuh kayak paling benci dicuekin, tahu nggak sih? Mungkin gitu ketika kamu jalan sama dia gitu, ketika kamu mainan handphone mulu gitu, dia nggak langsung frontal marahin kamu, tetapi orang ini tuh kayak langsung dia lebih dingin, dia lebih diam. Nah itu tandanya berarti ada something nih gitu, ada masalah atau ada sesuatu hal tuh yang nggak beres yang perlu harus kita introspeksi. Dan di sini aku juga melihat bahwa orang ini tuh mungkin dibesarkan dari keluarga yang memang sangat peduli dengan dia, sangat respect sama dia gitu. Dalam artian tuh kayak ya mungkin orang ini tuh kayak dari masa kecilnya tuh banyak limpahan kasih sayang terutama dari orang tuanya gitu. Makanya orang ini tuh kayak ada perasaan tuh kayak ingin balas budi sama orang tuanya gitu. Terus orangnya juga baik sama keluarga kedua belah pihak gitu. Terkadang ada seseorang tuh yang merasa baik sama orang tua kandung dia doang, tapi sama mungkin sama mertuanya tidak gitu. Tapi kalau orang ini sih menurut aku sama ya gitu, karena bagi dia tuh orang tua A orang tua B itu sama-sama menurut saya. Terus orangnya juga tipe seseorang yang enak diajak untuk sama-sama memikul beban gitu. Jadi kan ada biasanya tuh seseorang walaupun kalian berhubungan gitu, kalian misalnya udah suami dan istri gitu, tapi kayak terkadang tuh masih suka energi mikirnya itu masih mikir sendiri-sendiri. Tapi kalau orang ini tuh tidak gitu, masalah kamu ya masalah aku juga gitu, maka ya udah kita pecahkan dan kita pikirkan secara bareng-bareng. Terus orang ini juga nggak suka banyak alasan ya, dalam artian tuh jangan sekali-sekali deh gitu. Misalnya ketika kamu jalan sama dia gitu, kamu banyak alasan gitu, misal alasan A alasan B, maka dari situ dia bakalan intinya tuh kayak ngerasa banget bahwa apapun yang dia lakukan ternyata sia-sia gitu. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa orang ini kalau mungkin mencintai seseorang itu nggak setengah-setengah gitu, jadi ya udah sepenuh hati gitu. Dia ngerasa nyaman sama si doi sama seseorang, ya udah dia bakalan memberikan semua hati dia untuk kamu. Terus di sini aku juga melihat sih bahwa nantinya gitu kamu akan merasa mungkin di awal sih energi kekuatan cinta antara kamu dan dia nggak begitu terlalu kelihatan nyata gitu, tetapi setelah mungkin kamu menjalin komunikasi berkali-kali sama dia, kamu menjalin sebuah apa ya, dalam artian tuh kayak kalian udah saling mengenal satu sama lain gitu, disitulah power of love atau kekuatan cinta yang sesungguhnya itu akan saling muncul gitu antara kamu dan dia. Walaupun di awal sih kamu ya melihat dia itu biasa gitu, tapi nantinya kamu akan merasakan sesuatu hal energi yang sangat spesial. Dan di sini kelihatan sih ya dari kartunya itu kayak menggambarkan tentang orang ini tuh kayak tipe seseorang yang intinya tuh kayak terkadang kan ada seseorang walaupun dia udah dewasa tapi dia tuh kayak masih belum tahu arah gitu loh, karena mungkin dia masih belum menemukan jati diri dia. Tapi di sini aku melihat bahwa orang ini kayak sudah menemukan jati diri yang sesungguhnya dia gitu di dalam hidup dia. Jadi ya udah gitu, dia kayak ngerasa ya udah gitu, udah siap untuk mungkin mencari pendamping hidup, udah siap untuk mungkin membangun sebuah rumah tangga, udah siap untuk memiliki mungkin anak atau momongan, karena basically dia udah merasa dewasa, udah menemukan jati diri dia gitu. Terkadang kan masih ada seseorang yang walaupun usianya dia udah dewasa, tapi dari segi pemikiran tuh kayak masih kayak pikiran, tahu nggak sih gitu, kayak kantong plastik gitu yang ketiup angin ke sana lari ke sana, ketiup angin ke sini lari ke sini gitu. Tapi kalau orang ini sih misalnya karena dia udah basically udah menemukan jati diri dia, ya udah jadi kayak tinggal sebesar apapun anginnya ya dia tetap teguh pada pendirian gitu. Terus orangnya sih bisa dibilang suka dengan apa ya, dalam artian tuh keterbukaan gitu. Jadi
mungkin apabila kamu ada sebuah something atau masalah gitu, ya sebisa mungkin kamu harus menceritakan sama dia, kamu harus ngomong sama dia tentang apa yang terjadi, tentang apa yang intinya tuh telah terjadi sebenarnya gitu. Karena bisa dibilang tuh gini ya, ini orang itu kan tadi prinsip dia itu beban kamu adalah bebanku juga. Jadi ya sebisa mungkin, sebesar apapun masalahnya, kamu harus bisa transparan dan terbuka cerita ngomong sama dia gitu. Di sini aku juga melihat bahwa orang ini tuh kayak mungkin tuh sebenarnya banyak pencapaian yang ingin dia capai, sekalipun dia udah mendapatkan apa yang dia mau gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak orang ini pikirannya tuh selalu ingin maju dan maju ya, dalam artian tuh tidak ingin jalan di tempat. Dia udah mendapatkan ini ya udah gitu, ngerasa santai, ngerasa bagaimana. Tapi kalau orang ini sih menurut saya itu tidak ya, dalam artian tuh kayak ada banyak hal yang ingin dia capai. Terus orangnya juga tipe seseorang yang menghargai setiap perjalanan yang terjadi bersama kamu. Jadi kayak mulai dari pengorbanan dia, pengorbanan kamu, terus banyak hal apapun yang dia lakukan, terutama untuk suatu hubungan yang lebih baik gitu. Dia melihat pengorbanan dalam hal itu. Jadi kayak menikmati setiap perjalanan yang terjadi gitu, bukan malah yang kayak mau ungkit-ungkit, nih loh aku udah banyak berkorban untuk kamu, nih loh aku udah ini tuh kayak udah memberikan banyak ke kamu gitu. Kan ada mungkin salah satu dari mantan kamu ada yang seperti itu, tetapi kalau orang ini sih saya lihat tidak gitu. Dia lebih dalam artian tuh ya udah gitu, kita kan sama-sama saling mencintai satu sama lain. Jadi ya untuk apa sih gitu kita ini saling mengungkit A B C D gitu. Ya udah kita jalani aja, kita memikirkan langkah selanjutnya gitu, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus intinya itu bagaimana gitu. Terus aku juga di sini melihat ya, di sini tuh ada kartu The Lovers gitu. Kartu The Lovers tuh kelihatan banget kan dari kartunya, dari energinya tuh. Orang ini yang bakalan menjaga kamu sampai ya mungkin sampai kamu kakek nenek gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak orang ini udah berhasil menemukan kamu itu kayak merupakan rasa syukur yang intinya itu yang tak terbatas dia gitu ya, ucapan rasa terima kasih dia kepada Tuhan gitu, karena sudah dipertemukan seseorang yang mampu menerima dia apa adanya, baik dari fisik, baik dari keadaan apapun gitu. Jadi seperti itu. Terus bisa dibilang tuh kayak orang ini tuh ingin selalu, dalam artian tuh selalu harmonis dan romantis sama kamu. Sekalipun kamu dan dia nantinya udah bener-bener married gitu, tapi keinginan terbesar orang ini ingin tuh, dalam artian tuh walaupun kita nanti udah married, kita udah nikah gitu, tapi sebisa mungkin kita harus, dalam artian tuh kayak sama ya, masih suka romantis, mungkin masih suka traveling bareng, masih suka jalan bareng, ngobrol berdua mungkin di rumah gitu. Jadi mungkin memang orang ini tuh tipe orang yang spesial ya, menganggap kamu itu paling spesial. Terus orangnya juga bisa dibilang tuh smart gitu. Kenapa saya bilang smart gitu? Ya orang ini smart dalam beberapa hal gitu, baik menyikapi problem, menghadapi pasangannya, menghadapi segala sesuatu gitu yang berhubungan dengan hidup dia gitu. Orang ini paling bisa gitu mengatasi apapun gitu. Misal ada seseorang yang ini tuh nggak suka sama kamu, terus kamu cerita sama dia, pasti dia menanggapinya itu dengan penuh smart gitu. Ya udah nggak usah ditanggepin itu, anggap aja itu sebagai motivasi gitu, motivasi buat kita itu jadi pribadi yang lebih bagus gitu. Jadi kayak orang ini tuh nggak pernah menanggap, intinya itu kayak merendahkan diri dia sendiri gitu. Dalam artian tuh kita harus menjadi orang tuh yang berkualitas, yang smart gitu. Dan di sini aku juga melihat bahwa apa ya, orang ini tuh walaupun dia terkesannya itu mungkin tuh kayak keras gitu, tapi orang ini suka bicara kok gitu, suka ngomong. Jadi misal gitu ya, kamu ngomong sama dia jadi enak gitu, bawaannya tuh nyambung gitu, karena kamu mungkin orangnya itu suka juga ketika diajak bicara gitu, dan orang ini juga paling suka gitu menanggapi dan suka bicara. Jadi kayak mungkin antara kamu dan dia itu ketemunya nanti nggak diem-dieman, nggak kayak patung gitu ya. Jadi kayak banyak hal yang nantinya tuh bakalan kalian bahas. Terus di sini bicara di mana kamu bertemu sama dia gitu.
Kalau masalah bertemu sama dia sih, menurut aku, ya tentunya kan kalian berkomunikasi terlebih dahulu. Namun di sini saya bicara masalah setting tempat gitu. Dimana kamu nanti bertemunya. Aku rasa sih kalian nanti akan membuat sebuah rencana gitu ya. Yang jelas tuh untuk ketemu gitu. Bisa jadi di taman gitu. Yang jelas tuh di tempat yang sunyi, di tempat yang bener-bener di alam terbuka gitu, yang bisa bener-bener membebaskan segala penat gitu, bisa di pantai, bisa di, intinya tuh alam lah gitu, bukan yang kayak di kafe atau di mana gitu. Menurut saya sih seperti itu. Terus juga bisa dibilang kamu nantinya ketika mungkin di awal ketemu sama dia kamu akan ngerasa canggung gitu, tapi setelah kamu bicara sama dia gitu satu dua kata, wah itu akan menjadikan sebuah obrolan yang sangat seru, karena bisa dibilang tuh kayak kamu akan merasakan energi cinta yang bener-bener sama-sama cinta itu ketika bukan dari komunikasi sih, ketika antara kamu dan dia itu dipertemukan gitu. Setelah kalian bener-bener sama-sama bertemu, disitulah gitu kamu akan intinya tuh saling memadu cinta, antara cinta dia dan cinta kamu dipersatukan gitu. Jadi kayak mungkin kamu bicara pun nggak akan terasa gitu durasinya udah berapa lama gitu, karena bisa dibilang antara kamu dan dia itu kayak sama-sama nyambung gitu loh. Terus sini coba aku lihat dulu. Di sini ada kartu The Magician, ada kartu Three of Pentacle. Oke, kartunya sudah keluar berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil ini. Jadi ini kita singkirkan terlebih dahulu. Di sini orangnya penuh dengan kejutan ya, penuh dengan rahasia dan kejutan. Tapi rahasianya bukan rahasia yang terpendam ya. Rahasia dalam artian tuh untuk mungkin bikin surprise sama kamu, untuk bikin surprise sama orang yang dia sayang. Karena bisa dibilang tuh orang ini penuh dengan kejutan, maka kamu nantinya gitu ya akan merasa itu kayak walaupun apa yang dia lakukan dia itu sederhana gitu, tapi nanti itu bisa bikin kamu ngerasa bahagia, merasa kamu itu disayang, merasa kamu itu seseorang yang memang tuh diprioritaskan gitu. Terus orangnya di sini yang saya lihat, orangnya sih bisa dibilang tuh kayak mungkin gini ya. Ketika orang ini sedang bekerja gitu, di pikiran dia tuh nggak ada pikiran yang lain selain dia ini bekerja, berjuang gitu ya, demi keluarga dia gitu. Kalau misalnya dia seorang cowok gitu, seorang laki-laki, orang ini memikirkan tentang saya harus bisa membahagiakan anak dan istri saya. Maka dari itu saya harus bekerja keras gitu. Kalau misalnya dia seorang perempuan gitu, ya bagaimanapun caranya gitu, saya harus bisa intinya tuh kayak mandiri, nggak terlalu bergantung sama suami gitu. Saya harus bisa membantu perekonomian keluarga gitu. Jadi seseorangnya sih, dan tipe seseorang seperti itu ya kalau misalnya dia seorang perempuan. Terus di sini aku juga melihat bahwa di sini ada kartu Ace of Wands. Ace of Wands tuh menggambarkan tentang intinya tuh ya mungkin sih gitu, kamu di awal tuh memang nggak bakalan ngerasa bahwa intinya tuh kamu merasa langsung jatuh cinta, langsung sayang sama dia, enggak gitu. Tapi kayaknya gitu semakin hari entah kenapa gitu, rasa yang sayang gitu, rasa cinta itu kayak tumbuh dengan sendirinya gitu. Dan kamu pun juga intinya tuh nantinya juga ngerasa bingung gitu, loh aku di awal tuh kayak biasa ya, tapi kenapa semakin kesini kok aku nyambung sama dia, ngerasa nyaman sama dia, bahkan bisa dibilang gitu intinya tuh kayak ingin selalu dekat di samping dia. Nanti hal itu yang bakalan kamu rasakan. Terus bisa dibilang tuh juga di sini nantinya tentunya setiap hubungan pasti akan ada ujiannya. Di sini yang saya lihat nantinya mungkin sebelum intinya tuh kamu serius sama dia gitu, kamu akan merasakan tuh dalam artian tuh mungkin ada aja sebuah ujian tuh yang menguji kalian berdua untuk menjemput sebuah kebahagiaan. Tapi nantinya di sini aku melihat bahwa kamu dan dia sama-sama bisa melewati gitu, karena bisa dibilang kamu udah terlanjur sayang sama dia, dia udah terlanjur cinta sama kamu. Jadi cinta dan sayang ini yang intinya tuh
oh bikin apa ya, dalam artian tuh rasa sabar kalian tuh sama-sama besar gitu. Rasa sama-sama berjuang itu sama-sama besar, sehingga ya buat kalian bisa bersatu dalam ikatan tali pernikahan itu tidak mustahil lagi gitu. Terus di sini juga ada kartu Three of Swords. Nah, ini ada kartu Three of Swords, ini menggambarkan tentang apa sih gitu. Mungkin kalian tuh banyak ya yang mungkin merasa, wah kartunya jelek, wah kartunya apa. Belum tentu, itu tergantung dari energi. Karena setiap kartu itu artinya tidak sama. Jadi tergantung dari energi yang saya serap gitu. Misal gitu, ini kan dari gambarnya serem gitu. Padahal jika dilihat serem sih tidak gitu. Karena jika dilihat gitu, orang ini tuh saking sayangnya sama kamu, saking cintanya sama kamu, sehingga orang ini tuh muncullah gitu rasa cemburu dia ke kamu, rasa cemburu dia ke kamu, rasa takut kehilangan kamu gitu. Jadi ada di dalam diri dia, karena mungkin dia udah ngerasa ya bahwa kamu ini adalah cinta pandangan pertamanya, walaupun kamu bukan yang pertama gitu. Tapi kayak orang ini tuh ngerasa bahwa kamu adalah, intinya tuh apa ya, dalam artian tuh kayak mungkin cinta cinta yang mampu menggetarkan hati dia gitu. Makanya itu orang itu tuh kayak secara diam-diam itu terkadang suka ngedumel, cemburu-cemburu sendiri, tapi dia nggak ngomong gitu. Cuman kamu dapat merasa sih bahwa mungkin orang ini tuh sedang marah, kecewa sama kamu karena dia ngerasa cemburu atau bagaimana. Itu yang jadi yang perlu di hati-hati sebenarnya itu. Jangan sampai bikin dia cemburu. Mungkin kamu ya biasanya tuh yang terutama ya cewek-cewek suka ya gitu. Kalau ketika lihat cowok kita cemburu, terkadang kita malah bumbu-bumbuin gitu. Oke, sekarang kita coba lanjut buat teman-teman semuanya yang mencoba memilih kartu selanjutnya. Di sini ada kartu yang nomor 2. Coba Clarissa lihat terlebih dahulu. Di sini tuh ada kartu victory. Coba saya lihat terlebih dahulu, yaitu tentang siapa jodoh kamu kelak. Oke, di sini udah keluar 2, ada kartu Connect of One, and then ada kartu Temperance. Oke. Yes, di sini keluar lagi 1. Di sini ada kartu Six of Wands. Ada kartu Ten of Pentacles. Kita ambil yang terbuka 1. Di sini ada kartu victory sesuai dengan judul, tema, dan deskripsi. Oke, siapa jodoh kamu kelak? Untuk di sini aku melihat dia adalah mungkin salah satu di antara seseorang yang saat ini lagi deket dengan kamu. Bisa jadi orang ini sudah menjalin hubungan bersama kamu gitu. Yang jelaskan kartu victory itu menggambarkan tentang orang ini sudah berhasil mendapatkan hati kamu gitu. Jadi intinya gitu, ya siapapun dia, intinya tuh kayak orang yang saat ini sedang dalam artian tuh berjuang untuk mendapatkan kamu. Mungkin hal itu bisa terjadi. Terus aku juga di sini melihat sih, ya memang di awal kamu kayak merasa masih butuh meyakinkan diri lagi ya untuk menerima kehadiran dia. Tetapi namanya perasaan itu nggak bisa dibohongi. Sekalipun kamu mungkin kayak masih di awal tuh ngerasa kurang yakin sama dia, tapi semakin kesini aku melihat bahwa intinya tuh kayak kamu dapat merasakan bahwa pengorbanan ini begitu besar sama kamu. Cara dia memperlakukan kamu juga tulus gitu. Cara dia intinya dalam artian tuh kayak bagaimana mengimbangi kamu, dia paling bisa. Lalu ciri fisiknya seperti apa? Orang ini umurnya sih nggak jauh-jauh dari kamu ya. Bisa dia seumuran kamu, bisa dia lebih muda dari kamu, bisa dia lebih tua dari kamu. Jadi seperti itu. Tapi perbedaannya tidak terpaut jauh. Terus bisa dibilang orangnya bekerja keras, orangnya romantis. Kamu bahkan juga terkadang itu suka ngeliat dia tuh aneh sih gitu. Ketika mungkin
terkadang kamu nanggepinnya itu dia gombal gitu, tapi sebenarnya ini bukan gombal, tapi ini adalah cara satu dia mengimplementasikan tentang apa yang ada di dalam hati dan perasaan dia kepada kamu gitu. Jadi nggak ada niat sama sekali buat dia ngegombalin kamu, baperin kamu. Ini adalah cara dia. Mungkin orang lain kesannya melihat tuh kayak diginikan tuh sepertinya lebay gitu, terlalu berlebihan, tapi menurut dia sih biasa gitu, karena ini udah karakteristik dia. Terus orangnya juga sama-sama penuh dengan kejutan gitu. Orang ini selalu memikirkan keromantisan-romantisan baru atau hal-hal baru apa yang bakalan dia lakukan sama pasangannya untuk membuat pasangannya ngerasa bahagia. Terus di sini juga bisa dilihat orangnya kalau masalah mencintai seseorang gitu ya. Orang ini tuh tipe seseorang yang dalam artian tuh kayak mencintai tulus dari hati. Makanya dari sejarah, dari story dia gitu, orang ini tuh pernah merasakan sebuah sakit hati atau disakitin tuh sama masa lalu dia itu yang benar-benar sampai intinya tuh masuk ke rusuk dia gitu. Karena bisa dibilang orang ini ketika mencintai seseorang, terutama orang yang dia sayang, orang yang dia cinta, dia terlalu menggunakan hati dan perasaan gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak karena orang yang saya tahu nggak sih gitu, orang yang udah terlanjur serius sama seseorang, tapi keseriusan dia malah dihianatin atau dibuat main-main gitu. Tahu nggak rasanya sakitnya seperti apa? Ya dia dulu pernah merasakan hal tersebut. Bahkan bisa dibilang orang ini tuh kayak dulunya itu pernah yang sempat nggak ingin, dalam artian tuh aku nggak ingin deh deket dengan siapapun, aku nggak ingin deh gitu menjalin hubungan dengan siapapun, karena untuk saat ini tuh kayak nih orang itu masih ingin merasa sendiri dulu gitu. Dan akhirnya orang ini tuh bener-bener ada something ya yang mampu menggetarkan hati dia, yaitu kamu gitu. Sampai benar-benar orang ini tuh kayak menganggap bahwa apakah dia ya seseorang yang saat ini sedang aku cari gitu. Karena dia tuh kayak merasa bahwa dia nggak pernah gitu, hati dia itu bergetar hebat, dia merasakan ini tuh ingin memperjuangkan yang begitu besar gitu. Ya dia hanya merasa ke kamu gitu. Terus juga bisa dibilang orang ini orang yang paling peka ya gitu, bisa melihat seseorang itu bukan dari penampilan, tetapi dari kebaikan hati dia, tentang mungkin tata kramanya dia, sopan santun dia seperti apa gitu. Karena orang ini sih sebenarnya itu tipe seseorang yang gini loh, orang ini nggak terlalu suka ya sama cewek tuh. Mungkin kalau dia seorang cowok, dia nggak terlalu seorang cewek tuh yang aneh-aneh gitu. Mungkin yang apa ya, dalam artian tuh kayak nggak suka terlalu cewek, maaf ya, maksud saya itu nggak terlalu suka cewek yang merasa aneh-aneh kalau dia cowok ya. Mungkin tuh yang ya udah berpakaian nggak apa-apa, walaupun misal kamu muslim gitu, nggak berhijab nggak apa-apa, yang penting kelihatannya sopan. Kalau mungkin kamu yang non muslim tuh yang ya sebagaimanapun cara kamu gitu, kamu harus bisa dalam artian tuh tampil elegan gitu. Kita tuh nggak tampil elegan tuh nggak kita harus menonjolkan apa yang kita punya gitu. Ya udah gitu, kita syukuri aja gitu, dalam artian tuh dengan cara ya kita berpakaian yang sopan. Orang ini banyak mengkritik tentang hal itu. Terus kalau di sini yang saya lihat, kalau misalnya agamis sih menurut saya dia orangnya netral ya, dalam artian dia masih memiliki iman tetapi tidak terlalu yang kamu jangan seperti ini dilarang agama, kamu nggak boleh terlalu ini dilarang. Ya intinya tuh dia netral, dia masih tahu dosa, dia masih ingat sama Tuhan, dia masih memiliki iman gitu. Tapi orang ini bukan yang terlalu fanatik banget lah, intinya tuh seperti itu. Terus kalau mungkin dari latar keluarga dia, mungkin orangnya sih agamis ya. Aku melihat dari mungkin latar belakang keluarga dia memang agamis ya, tapi dianya nggak tahu kenapa gitu. Mungkin orang ini tuh memiliki prinsip hidup dia sendiri gitu, sehingga itu yang kayak nggak terlalu mungkin ngikutin orang tuanya gitu. Tapi orang tuanya sih memiliki apa ya, ya udah nggak apa-apa, yang penting intinya tuh kamu masih tahu batasan gitu loh. Terus aku juga melihat bahwa orangnya enak diajak ngobrol, bukan orang yang pendiam, bahkan berkesan dia ceria. Terus orangnya humoris di sini, intinya tuh mampu selalu buat kamu itu ketawa. Terus di sini aku juga melihat bahwa untuk masalah kesiapan orang ini sih menurut aku sih udah cukup siap ya gitu. Tinggal nantinya itu melihat kamu udah siap apa belum gitu menikah dengan dia gitu. Terus aku juga di sini, kalau dia seorang perempuan gitu, aku di sini melihat bahwa orangnya sih memang suka, dalam artian tuh nggak terlalu suka mungkin berdandan menor ya,
nggak terlalu suka itu mungkin yang terlalu mungkin pakai makeover, pakai ini gitu. Ya udah mungkin hanya mungkin pakai alis, pakai lipstick, pakai bedak gitu, pakai eyeliner gitu. Mungkin ya udah gitu, oke aja gitu. Jadi kayak nggak terlalu suka yang over sih gitu. Terus juga kalau misalnya dia seorang perempuan gitu, aku ngelihat bahwa orang ini hatinya lunak gitu. Jadi tahu nggak sih orang yang hatinya lunak itu, mungkin orang ini tuh kayak gampang baper gitu. Jadi kamu harus hati-hati juga gitu. Kalau misalnya dia seorang cowok, orang ini orang yang paling bisa diandalkan, orang yang paling bisa melindungi pasangannya. Orang yang paling bisa melindungi pasangannya itu kan bermacam-macam. Melindungi pasangan itu macam-macam. Bisa melindungi secara langsung maupun tidak langsung. Kalau misalnya dia melindungi secara langsung, ya sebisa mungkin gitu. Ketika kamu membutuhkan dia gitu, ketika kamu berada di posisi tersulit gitu, orang ini selalu ada untuk kamu. Kalau misalnya secara tidak langsung seperti apa gitu, ya biasanya tuh yang kalian yang merasa LDR gitu ya, dia biasanya sering mendoakan kamu, selalu mengingatkan kamu gitu, selalu memperhatikan kamu. Itu adalah cara dia melindungi kamu gitu. Jadi ya terkadang cara melindungi itu banyak ya. Terus orangnya juga tipe seseorang yang paling nggak bisa ininya tuh bersandiwara gitu. Jadi orang yang nggak bisa bohong sih, bisa dipastikan tuh orang ini jujur gitu. Dan orang ini juga orang yang paling nggak bisa dibohongin gitu. Jadi sekali kamu berbohong gitu, kamu pasti bakalan kelihatan nih dari dia, karena orang ini tuh orang yang paling bisa ngelihat hal tersebut. Dan di sini tantangan terbesar dia gitu, mungkin aku melihat bahwa ya ini nggak semuanya ya gitu. Mungkin ada juga di antara kalian tuh yang emosinya itu terkadang gitu, kamu lebih cenderung ke emosinya itu powerful, emosi kamu yang kuat gitu. Mungkin kamu yang suka ngambek, suka marah gitu, suka cerewet, itu kamu. Dan di sini adalah tantangan terbesar dia gitu. Nantinya orang ini tuh akan banyak mungkin mengajarkan kamu tentang cara bersabar itu bagaimana, tentang ini tuh kayak mungkin di sini kamu si dia gitu harus bener-bener bisa strength gitu menghadapi mungkin ketika kamu emosi itu seperti apa. Karena bisa dibilang tuh kamu orangnya keras tapi kamu nggak bisa dikasarin. Sekali kamu dikasarin ya udah, emosi kamu akan semakin meledak seperti bom. Jadi seperti itu. Dan di sini adalah tantangan terbesar dia buat bagaimana nih orang gitu bisa mengajarkan kamu arti dari kesabaran tuh seperti apa. Dan aku juga melihat ya bahwa di sini orang ini tuh tipe seseorang yang sebenarnya tidak ingin sih menjalani sesuatu itu terlalu tergesa-gesa gitu. Lebih baik kita pertimbangkan betul, kita pikirkan betul, baru kita melakukan sebuah tindakan. Karena bisa dibilang orang ini tidak ingin menjalani sesuatu itu terlalu digerusa-gerusu tanpa berpikir panjang. Terus kalau dari segi penampilan sih orangnya sederhana ya gitu. Orangnya sederhana, nggak terlalu suka kekinian banget, nggak terlalu suka yang modis stylish banget. Ya udah gitu. Asalkan apa yang dia pakai nyaman, ya udah dia pakai gitu. Terus orangnya sama-sama pekerja keras ya di sini. Jadi kamu orangnya pekerja keras, dia pun pekerja keras. Nantinya antara kamu dan dia gitu. Intinya tuh kayak baik dia laki-laki maupun perempuan gitu, intinya tuh kayak kalian tuh bisa diajak untuk senang sengsara bareng gitu. Intinya tuh seperti itu. Terus aku juga bisa melihat bahwa walaupun mungkin terkadang kamu melihat sisi dia itu ada nggak baiknya ya gitu, tapi sejatinya orang ini tuh memiliki kebaikan yang apabila kamu tahu dia gitu, apabila kamu bisa membuka mata lebih luas gitu, kamu akan tahu hati dia yang sesungguhnya itu seperti apa terhadap siapapun gitu. Asalkan dia bisa bantu, dia bakalan bantu gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang kalau masalah setia sih setia gitu. Tapi terkadang orang ini juga suka bikin kamu ngerasa cemburu. Karena basically kamu orangnya cemburuan, orang ini tuh suka bikin kamu itu terkadang itu biar ngambek-ngambek sendiri, ngerasa kesel-kesel sendiri gitu. Udah tahu kamunya itu orangnya ini tuh kayak pemarah, suka ngambek gitu ya. Tapi entah kenapa gitu, orang ini justru terkadang itu kangen sama bawelan kamu, kangen sama keributan kamu gitu. Makanya orang ini terkadang itu suka bikin kamu ngerasa ingin kepo tentang apa yang dia lakukan, dan terkadang suka bikin kamu ngerasa cemburu. Terus kalau Mas bicara tentang masalah apa ya? Dalam artian tuh di sini mungkin masalah bukan masalah keluarga sih ya. Tetapi gini loh, mungkin gitu kamu akan ngelihat gitu ya tentang sisi keseriusan dia yang bukan keseriusan dia di awal sih udah serius ya, tetapi kayak
lebih melihat tentang kedewasaan dia. Mungkin kalau misalnya dia seorang laki-laki ya sisi kebapaan dia, kalau misalnya dia seorang cewek ya sisi keibuan dia gitu. Kamu bisa melihat hal tersebut ketika kamu udah menikah dan memiliki momongan. Itu yang pertama. Terus juga bisa dibilang kalau dia seorang perempuan, orangnya sih paling bisa memanage keuangan ya dalam keluarga dia. Kalau dia seorang laki-laki, ya dia paling prioritas utama dia menafkahi keluarga dia gitu. Jadi kayak ya udah dia nggak apa-apa nggak makan, yang penting anak dan istrinya makan dulu gitu. Terus aku di sini juga ngelihat kalian berdua sama-sama suka anak kecil sih gitu, suka anak kecil, suka intinya tuh terkadang suka mungkin apabila kalian punya keponakan gitu, suka bawain keponakan kalian jalan atau suka ngajak ngobrol keponakan gitu. Karena basically antara kamu dan dia suka sama anak kecil. Terus bisa dibilang orang ini apa ya, dalam artian tuh mungkin orang ini tuh kayak memang udah kayak orang ini udah kepingin banget kali ya kayak merit gitu ataupun menikah gitu. Lalu di sini bilang pekerjaan dia apa gitu. Kalau masalah pekerjaan di sini aku melihat bahwa kalau ini universal sih ya pekerjaannya. Karena di sini tuh kayak orangnya bisa di mungkin pekerja kontraktor bisa, pekerja kantoran juga bisa, mungkin seorang yang pekerjanya mengayomi masyarakat, melindungi negara, atau mungkin orang ini sekalipun yang pekerjaannya kasaran gitu. Yang penting tuh kayak orang ini tuh memiliki sifat dia memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap anak orang gitu. Kalau misalnya dia seorang laki-laki, kalau misalnya dia seorang perempuan, ya orang ini mampu diandalkan gitu. Walaupun dia perempuan tapi orangnya mandiri. Walaupun dia perempuan dia bekerja tapi orang ini mampu menghandle untuk keluarga dia, untuk anak dia nantinya seperti apa. Terus di sini orang ini juga orang yang sama bisa dibilang tuh walaupun dia netral tetapi dia masih memiliki iman ya. Jadi orang ini selalu berdoa yang terbaik untuk hubungan kalian dan untuk kamu ke depannya. Karena nggak ada sesuatu hal yang dia inginkan selain intinya itu kayak biar kamu dan dia itu sama-sama dilindungi, biar kamu dan dia itu sama-sama mungkin rezekinya lebih dilancarkan lagi, biar antara kamu dan dia sama-sama bisa saling menjaga hati dan perasaan. Itu apa ya, sesuatu hal tuh yang sebenarnya ingin gitu loh, ingin dalam artian tuh ingin dia lakukan. Terus aku juga di sini ngelihat sih bahwa orang ini nantinya orang yang paling bisa ngertiin kamu banget. Kamu pun bisa membandingkan gitu ya, si orang ini nantinya sama masa lalu kamu. Kamu bakal merasa bahwa dia nanti itu yang adalah gitu, yang berbeda gitu. Terus juga bisa dibilang orangnya sih ini ya, dalam artian tuh kayak nggak suka lah dibohongin gitu. Jadi kayak sebisa mungkin seburuk-buruknya apa kamu gitu, yang penting kamu harus bisa berpikir terbuka sama dia, dia bakalan bisa nerima. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa ketika orang ini udah mendapatkan pasangan, ketika orang ini udah mendapatkan doi gitu, maka ya udah gitu, yang dia pikirkan hanya memikirkan kamu, karena bisa dibilang tuh kayak yang memimpin hati kamu ini adalah dia. Terus aku juga di sini melihat bahwa harapan terbesar dia memang bisa bersatu sama kamu dalam ikatan tali pernikahan. Walaupun hal itu belum terjadi, tapi hal tersebut dia gunakan sebagai motivasi ya. Intinya itu biar segala sesuatunya itu bisa tercapai sama kamu. Terus juga di sini nggak ada sesuatu hal yang lebih penting selain menjaga hati, perasaan dia, perasaan kamu gitu. Untuk dalam artian tuh kedepannya biar semakin mudah lagi untuk menggapai satu tujuan gitu. Terus coba kita lihat, wow, kartunya kebuka di sini ya. Connect Oxford. Buka lagi sih. Maaf ya, jadi kayak mungkin akhir-akhir ini tuh agak nggak lancar di YouTube karena ya masalah suara. Karena kayak pergantian cuaca antara hawa panas ke dingin tuh sukanya masalah menyerang tenggorokan kalau jatuhnya ke aku seperti itu. Terus di sini ada kartu Connect Oxford gitu. Kartu Connect Oxford tuh dia bakalan banyak berkorban dan berjuang untuk kamu nantinya.
Terus bisa dibilang orang ini orang yang bakalan membawa kamu gitu ya ke dalam kebahagiaan yang nyata. Kebahagiaan yang nyata itu seperti apa gitu. Ya kalau misalnya pacaran kan hanya sebatas bahagia, tapi kalau bisa membawa kamu sampai ke jenjang pernikahan itu adalah kebahagiaan yang hak. Terus di sini aku juga ngelihat ada kartu Seven of Cup yang artinya orang ini bisa dibilang tuh kayak apa ya, dalam artian tuh dia udah memilih kamu gitu. Berarti ya kamu bagi dia gitu sangat penting dan sangat berarti di dalam hidupnya. Terus juga di sini ada kartu Justice. Orang ini yang mampu bersikap adil nantinya. Baik waktu dia untuk bekerja, waktu dia untuk kamu, waktu dia untuk keluarga gitu. Yang jelas tuh kayak orang ini mampu membagi rata gitu. Jadi tidak ingin memprioritaskan yang ini dulu, memprioritaskan yang ini dulu, semuanya sama rata gitu. Karena ya intinya orang ini mampu bersikap adil. Terus juga di sini ada kartu Seven of Pentacle gitu. Kartu Seven of Pentacle di sini menggambarkan tentang nantinya itu kalau misalnya dia seorang cowok gitu, orang ini bakalan mungkin tuh kayak menyerahkan segala sesuatunya itu sama kamu ya gitu. Kayak mulai mungkin mencoba mengatur keuangan ataupun bagaimana walaupun kalian belum menikah gitu. Terus di sini aku juga ngelihat bahwa di sini tuh orangnya juga bisa dibilang tuh kayak gini loh. Apapun yang dia lakukan saat ini semata-mata ini untuk kebahagiaan kamu di masa yang akan datang. Terus juga orang ini sih berharap ya nantinya ketika kamu dan dia udah bener-bener bertemu gitu, sebisa mungkin antara kamu dan dia itu bisa sama-sama mempertahankan sampai benar-benar jenjang pernikahan tersebut datang menjemput kalian. Jadi seperti itu. Jadi sebesar apapun ombaknya gitu, sebesar apapun badainya, kita harus bisa dalam artian tuh berdiri gitu dalam satu tujuan, yaitu kebahagiaan. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu number 3. Kartu yang nomor 3. Oke, kita coba lihat dulu kartu yang nomor 3. Nah, oke, sebentar aku minum dulu. Ada kartu priorities. And then siapa jodoh kamu kelak? Ya, di sini udah kebuka. Kartu Death, kartu King of Wands, kartu The Tower, ada kartu Three of Wands. 1, 2, 3, 4, 5. Pas ya. Oke, kita tutup. Oke, siapa jodoh kamu kelak? Di sini aku melihat bahwa orang ini memang murni datang dari masa depan ya. Terlihat dari energi kartunya, orang dari masa depan yang kamu nggak kenal dia gitu, yang kamu nggak tahu dianya dari mana, dianya siapa gitu. Yang jelas gitu, kamu nantinya itu akan menjalin komunikasi sama dia. Bisa dari pertemuan secara tidak disengaja. Misal kamu di mana tiba-tiba ketemu sama orang nyapa kamu, dia minta kontak kamu atau bagaimana, dan kamu langsung kayak memberi gitu. Bisa jadi orang ini, misal nih ada seseorang tuh di sosmed yang tiba-tiba kamu nggak kenal dia, tiba-tiba langsung nge-add, ngechat lewat komunikasi. Nah, itu bisa jadi hal tersebut. Terus di sini aku juga bisa melihat bahwa orang ini orang yang memiliki jiwa pesona yang sangat tinggi ya. Bisa dibilang tuh mungkin orang ini banyak yang suka. Tapi orang ini tidak memanfaatkan kelebihan dia, sisi pesona dia untuk digunakan sebagai hal-hal untuk memanfaatkan orang lain atau bagaimana. Nggak ada sama sekali. Bahkan bisa dibilang aku melihat bahwa orang ini tuh orang yang paling bisa ngejaga hati dia untuk pasangannya. Terus orangnya juga tipe seseorang yang suka memprioritaskan ya, dalam artian tuh kayak
ya dia kan saat ini udah ada kamu nih gitu. Jadi ya udah nggak ada hal lain yang dia pikirkan selain ini, dia tuh kayak fokus ke depannya bersama kamu, memikirkan bagaimana langkah selanjutnya bersama kamu gitu. Terus kebahagiaan apa yang bakalan dia lakukan untuk bisa membuat kamu bahagia gitu. Jadi seperti itu. Orangnya bisa dibilang sederhana tapi terlihat mewah. Terus di sini aku juga melihat usianya seperti apa gitu. Aku di sini melihat ya dari kartunya usianya lebih tua dari kamu. Kalau lebih muda tidak gitu. Tapi nggak tahu ya, namanya lebih tua bisa lebih tua 1, 2, 3, 4 tahun atau berapa dan seterusnya gitu. Yang jelas dia lebih tua dari kamu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa orangnya romantis, orangnya harmonis, orangnya juga tipe seseorang yang tahu nggak sih gitu, ketika seseorang mungkin apabila dia seorang laki-laki gitu ya, dia adalah seseorang yang paling bisa bikin nuansa yang semula tegang, nuansa yang semula itu kayak bagaimana gitu, tiba-tiba itu kayak suasananya mencair, kebawa energi cinta, ketarik energi cinta kamu dan dia gitu, sehingga menciptakan suasana yang romantis. Misal dia seorang perempuan, ya dia suka sama sesuatu hal tuh yang berbau dengan keromantisan. Misal dia suka diberi kejutan, misal dia suka diberi kata-kata manis gitu, misal dia suka dipuji gitu. Kalau dia seorang perempuan tuh seperti itu. Terus juga bisa dibilang orang ini orang yang memang udah waktu dia untuk mencari pendamping hidup. Jadi bukan lagi orang ini untuk mencari kesenangan ya. Karena prioritas utama dia saat ini tuh memang udah waktu dia untuk mencari pendamping hidup. Terus aku juga di sini melihat sih bahwa orang ini juga sama-sama ya. Jadi kayak hampir 1, 2, 3 kartu tadi aku melihat bahwa orangnya sih penuh dengan kejutan semuanya ya. Dalam artian tuh kejutan yang tak terduga gitu. Selalu ada aja hal yang dia lakukan buat pasangannya itu berkesan. Terus aku juga melihat bahwa nantinya hubungan yang kalian jalan ini hubungan LDR terlebih dahulu, karena antara kamu dan dia itu terbatas jarak, ruang, dan waktu. Jadi bukan satu kota, satu kecamatan, satu kabupaten, bukan. Tapi yang jelas itu kayak luar dari daerah kamu. Bisa satu provinsi, bisa beda provinsi, bisa beda pulau, bahkan bisa di luar negeri. Karena dibilangnya aku di sini tuh benar-benar kalian LDR. Terus orangnya juga tipe seseorang yang fokus ya, fokus sama satu tujuan gitu. Fokus sama satu tujuan tuh misal orang ini berhasil dalam artian tuh mendapatkan hati kamu. Dan maka apa yang dia lakukan saat ini, ya udah fokus ke depan gitu, sampai benar-benar ini tuh kebahagiaan tersebut tercipta, kebahagiaan yang sesungguhnya. Maksudnya itu ya berhasil memiliki kamu, berhasil menikah dengan kamu, itu kan namanya fokus satu tujuan. Nah, seperti itu. Terus di sini orangnya juga tipe seseorang yang banyak memberikan motivasi terhadap diri kamu. Memberikan motivasi itu seperti apa sih gitu? Ya mungkin dikala kamu curhat atau cerita sama dia, bertukar keluh kesah sama dia gitu. Orang ini banyak memberikan sebuah motivasi atau masukan yang positif gitu, yang semula mungkin ketika kamu gak ada dia gitu, kamu bakal ngerasa sedih nih, ngerasa galau, ngerasa terpuruk. Tapi setelah hadirnya dia di dalam kehidupan kamu gitu, kamu bakalan ngerasa bahwa oh ini loh, ternyata setelah kehadiran dia aku merasakan dampaknya ya. Yang semula dulu aku sukanya ngerasa sedih terus, galau terus gitu, setelah dia aku lebih percaya diri gitu. Ada motivasi yang kayak kamu harus semangat menjalani hidup, kamu gak boleh seperti ini, kamu gak boleh menyerah gitu, kamu harus go action gitu. Jadi kayak orang ini banyak menggambarkan tentang cara dia bikin kamu ngerasa itu semangat, bangkit gitu. Terus juga orangnya sama ya seperti yang nomor 2. Nomor 2 apa nomor 1 tadi ya, maaf ya suaranya agak serak. Orangnya juga tipe seseorang yang cemburu sih, hatinya lembut, orangnya penyabar gitu. Sekalipun kamu semarah-marah apapun, dia pasti bisa menyikapi kamu dengan sabar, karena hanya kesabaran yang bisa meluluhkan hati kamu. Terus di sini aku juga melihat bahwa orang ini tuh mungkin dari apa ya, dari segi segala sesuatunya bisa dibilang tuh orang ini mungkin anak dari seseorang yang berada atau tidak itu ya, mungkin tuh orang yang dia tuh pekerja keras gitu ya, pekerja keras mulai dari kecil sehingga ya tercipta dia yang berdiri seperti sekarang ini gitu, karena dia bisa berdiri di posisi dia saat ini gitu, bukan secara instan, tetapi memang penuh dengan perjuangan dan kerja keras sampai benar-benar dia bisa duduk di posisi yang saat ini.
Terus orangnya juga tipe seseorang yang dalam artian tuh menghargai orang lain, siapapun itu, baik kamu pasangannya, baik dia temannya gitu. Jadi kayak orang yang paling bisa menghargai, karena prinsip dia tuh ya bagaimana kita bisa dihargai orang, ya kita harus bisa menghargai orang lain. Jadi seperti itu. Terus aku juga di sini tuh melihat bahwa orangnya tipe seseorang yang mungkin tuh apa ya di sini tuh ya. Aku melihat sih bahwa orang ini tuh memiliki satu tujuan hidup. Orang yang memiliki prinsip lah ya, dalam artian tuh kayak memiliki prinsip dan tujuan hidup. Jadi kayak orang ini tuh untuk saat ini dia tahu apa yang harus dia lakukan, dan setelahnya dia juga tahu gitu apa yang dia lakukan. Terus juga bisa dibilang orang ini tuh orang yang paling nggak suka sama apa ya, dalam artian tuh kayak kamu bermewah-mewahan gitu, tapi sebenarnya kamu pas-pasan gitu. Jadi kayak orang ini tuh orang yang sebenarnya tuh ya udah gitu, apa yang kita miliki saat ini ya udah kita syukuri gitu. Jadi kayak jangan pernah kita menjadi orang lain untuk terlihat mewah atau dihargai atau dihormati sama orang lain. Jadi ya udah disyukurin aja saat ini gitu. Terus di sini aku juga melihat bahwa orang ini paling benci sama kemunafikan ya. Jadi kayak ini tuh ya sama sih gitu. Jadi kayak kamu nggak perlu harus jadi orang lain untuk terlihat sempurna, tapi sebagaimanapun gitu kamu harus bisa jadi diri sendiri. Yang penting ya udah sesuai dengan jalur hidup kamu gitu. Jadi kayak kamu jelas itu kayak dalam artian tuh oke, aku harus jadi pribadi yang seperti ini biar terlihat menarik di hadapan dia. No, cukup jadi diri kamu aja dia udah ngerasa seneng gitu. Terus di sini orangnya juga memiliki sifat yang apa ya, semangat yang membara dan gak pantang menyerah gitu. Sekalipun mendapatkan kamu nantinya itu banyak kesulitan, banyak hal-hal yang mungkin bagi dia itu susah untuk didapatkan, intinya itu kayak mustahil lah gitu. Bagaimana sih cara melunakkan hati kamu, bagaimana berdaya hati kamu gitu. Tapi orang ini tuh dengan rasa penuh percaya diri gitu, dia yakin bisa dalam artian tuh meluluhkan hati kamu nantinya, walaupun dia harus tertatih-tatih. Dan di sini aku juga melihat bahwa orang ini tidak, dalam artian tuh tidak terlalu suka ya ribut gitu. Ya mungkin antara kamu dan dia pernah sih ribut, tapi ya udah gitu, sebisa mungkin hari ini diselesaikan, ya udah kita selesaikan, kita kubur, kita memikirkan tentang apa yang bakalan kita lakukan next ke depannya. Karena orang ini tuh tipe seseorang yang tidak terlalu suka, dalam artian tuh terjebak dalam situasi permasalahan yang cukup lama. Jadi kayak sebisa mungkin hari ini selesai, ya udah selesai. Terus aku juga di sini melihat bahwa orang ini tuh orang yang dalam artian tuh kayak nggak gampang terpengaruh ya, karena mungkin basically pendirian dia cukup kuat tadi. Jadi ya udah gitu, sekalipun banyak orang yang ngomong buruk tentang kamu, tentang keluarga dia nggak bakalan gubris, nggak bakalan percaya gitu. Jadi harus dicerna terlebih dahulu nih gitu. Terus juga di sini walaupun dia sabar, tapi orangnya sedikit pemarah sih. Jadi di sini tuh kamu harus hati-hati. Tapi marahnya dia marah yang nggak terlalu lama kok gitu. Orangnya gampang marah, tapi kayak marahnya itu bukan yang kayak ngambek berhari-hari, berminggu-minggu, bukan gitu. Ya udah, sehari ini marah, besok ya udah selesai gitu. Jadi seperti itu. Terus orangnya juga memiliki pemikiran yang cukup luas terhadap sebuah hubungan. Jadi kayak orang ini tuh kayak memiliki planning gitu loh. Banyak hal yang ingin dia lakukan setelah dia menikah atau udah mendapatkan seorang jodoh gitu. Jadi kayak orang ini seperti itu. Terus orangnya juga bukan tipe orang yang terkadang ada seseorang tuh yang lama mikir gitu. Kayak intinya tuh dia udah milih ini tapi nantinya ngerasa ragu. No gitu, dia bukan tipe seorang yang seperti itu. Dia memikirkan terlebih dahulu, tapi mikirnya yang nggak lama. Tapi dia yakin gitu, apa yang dia lakukan atau pendapat apa yang dia pilih, hal itu adalah yang paling benar. Karena dia udah berpikir nih gitu. Jadi kayak orang ini tipe seseorang yang seperti itu. Bukan tipe seseorang yang terlalu berpikir ribet lah, ini itu seperti itu ya. Dan kita coba lanjut. Aku juga di sini melihat sih bahwa orang ini juga memiliki masa depan yang cukup cerah ya. Terus orangnya juga orang yang sekalipun itu masih itu kayak gini. Diri dia dihina nggak apa-apa, asalkan jangan menghina orang tua, jangan menghina pasangan dia, jangan menghina anak dia. Jadi seperti itu. Terus orangnya sih bisa dibilang juga tipe seseorang yang dalam artian tuh
ya ketika orang ini bener dia orang yang sabar gitu, tapi orangnya kan memarah gitu. Tapi mungkin kalau marah yang kamu lihat sih marah yang biasa, tapi ketika kamu bener-bener ngelihat kemarahan dia, wah, maka amarah dia itu melebihi petir, yang kamu pun juga sepertinya tuh kayak masih nggak percaya apakah ini benar kamu gitu loh, kok marah kamu seperti ini gitu. Oke, coba di sini kita lihat ada kartu The Chariot, ada kartu Pack of Cup, Sik ya. Oke, di sini coba akan Larissa lihat. Di sini tuh ada kartu Three of Wands. Kartu Three of Wands ini menggambarkan tentang apa ya? Dalam artian tuh kayak orang ini tuh orang yang dalam artian tuh paling bisa memelihara hubungan dia gitu. Jadi kayak ya bagaimana sih gitu seseorang yang bisa melindungi hubungan dia itu seperti apa. Jadi kayak walaupun godaannya gede, walaupun ujiannya gede, ya udah gitu, sebisa mungkin aku harus bisa ngejaga hati aku untuk pasangan aku. Terus juga di sini aku juga ngelihat sih, walaupun intinya tuh kayak mungkin ada hal yang nggak nantinya itu ada hal yang nggak kamu suka dari dia, yaitu mungkin dari sifat dia yang suka marah itu. Tapi nantinya gitu kamu adalah seseorang yang mampu, maksudnya itu merubah dia yang semula mungkin ada pemarahannya itu jadi lebih apa ya, jadi lebih terkontrol. Terus di sini ada kartu The Chariot gitu. Kartu The Chariot itu menggambarkan tentang intinya itu kamu gitu ya. Ini lebih ke kamu sih, lebih dituntut untuk dalam artian tuh ketika dia marah gitu, ya udah kamu harus bisa ngertiin dia. Artinya itu memang dia seperti itu, tapi marahnya kan yang sekarang marah besok udah enggak gitu. Jadi kamu harus yang berperan penting bisa ngertiin dia lah. Ini tuh seperti itu. Terus juga di sini ada kartu Pack of Cup juga gitu. Pack of Cup ini menggambarkan tentang nantinya walaupun sebelum kalian mungkin menikah gitu, ada ujian yang datang silih berganti, tetapi di sini yang saya lihat kamu percaya bahwa di balik kesulitan yang kamu hadapi itu akan menjemput sebuah kebahagiaan, asalkan kalian mampu bersabar dalam melewati ujian ini. Dan ternyata benar di sini ada kartu ini ya, Seven of Pentacles gitu. Ternyata apapun yang kamu perjuangkan itu bisa kamu raih hasil dari kerja keras kamu bersama dia selama ini, hasil dari kamu dan dia sama-sama bisa melindungi. Jadi seperti itu. It's okay, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku dari awal hingga akhir. Dan aku ingetin lagi buat kalian semuanya yang ingin gabung di private reading atau personal reading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah.